Kalau kemudian Ya, Bawaslu ini bisa dikatakan kesulitan, tidak mampu begitu untuk mengungkap adanya video-video viral yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran begitu, Mas. Ini bagaimana? Anda optimiskah bahwa kemudian isu-isu kampanye hitam di media sosial dapat kita atasi? ya gini Mbak Zakia, ini sebetulnya kondisi yang terjadi, kalau memang benar ini terjadi di Boyolali, ini sebetulnya ada dua hal ya, bisa kita lihat sebagai sebuah situasi yang sehat dan sekaligus situasi yang tidak sehat. Situasi yang sehat itu artinya masyarakat juga melakukan monitoring terhadap potensi-potensi kecurangan. Masyarakat sudah mulai berani, rakyat berani untuk melaporkan apa yang tidak benar dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Yang sangat baik lagi adalah rakyat yang tahu bahwa ada kecurangan juga dilindungi oleh rakyat lainnya. Nah itu hal yang positif yang pertama. Ya, Kemudian yang tidak sehatnya adalah ternyata kalau benar ini melibatkan ASN, maka memang akan ada potensi kecurangan yang lebih besar. Ini baru satu ASN. Kenapa saya katakan demikian? Terkadang di Indonesia, Pak Zakia, yang menentukan menang atau tidaknya calon presiden atau partai politik itu tidak sepenuhnya rakyat yang berkuasa, tapi yang tukang hitung. Nah, masalahnya yang tukang hitung ini adalah bagian dari pemerintah. Maka kalau yang terjadi di Boyolali ini benar, maka kita patut bersedih ya, dan harus bisa mengantisipasi dari awal bahwa akan ada kecurangan pada saat nanti pelaksanaan pemilu dilakukan. Tadi pertanyaan bagus dari Mbak Zaskia, kalau kemudian masalah seperti ini aja sulit sekali Bawaslu untuk menemukan siapa pelakunya, maka memang betul Mbak Zaskia akan sulit sekali antisipasi kecurangan-kecurangan yang lebih masif atau kecurangan-kecurangan yang lebih mahal. Apa itu kecurangan yang lebih mahal? Pembagian sembako atau pembagian uang. Itu adalah ya. kecurangan yang lebih mahal dibandingkan dengan kecurangan hanya mengadvokasi seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kecurangan dengan menggunakan uang, dengan menggunakan sembako itu pasti lebih singkat prosesnya dan lebih ada hasilnya. Jadi memang bukan hanya Bawaslu Boyolali, saya sih berdoa ya, semoga ini hanya settingan belaka dan belum tentu juga di Boyolali, kan ini katanya Boyolali nih. Maka Ya. saya mendukung Pak Widodo dan jajaran untuk segera mengungkapkan itu, dan yang paling penting pada saat ketemu diungkapkan dari awal. Karena kan ini sulit kondisinya kalau kita mengatakan bahwa pemilu harus netral saat ini sulit sekali, bahkan saya Baik, hampir pasti mengatakan lupakan netralitas. Kenapa? Karena ada anak presiden yang ikut serta. Ini mau netral gimana? Pasti, baik. pasti ya, Nah, secara alam bawah sadar tidak ada orang tua yang melepas anaknya dalam satu kompetisi menginginkan anaknya kalah. Pasti kan ada bantuan. Makanya Bawaslu kali ini kerjanya luar biasa. Dan saya ingatkan oke. mudah-mudahan Pak Widodo berpihaklah kepada rakyat, bukan kepada pemain-pemain yang menginginkan kemenangan nantinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.